2 periode saya tidak bisa berbuat banyak. 2 periode. Padahal ini kesempatan emas bagi saya untuk mengangkat AJP lebih baik gitu. Cuma waktu sidang saya terpilih aklamasi. Ya mau nggak mau karena beliau sudah minta dan beliau nagih kalau jadi nggak boleh mundur. Kalau sudah dipilih teman-teman nggak boleh mundur. Ya alhamdulillah. Sekalipun ada selentingan setelah dari sana, ada selentingan dari luar AJP gitu yang bilang gini, nggak ada figur lain di AJP. Halo sahabat KTV, berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi tentunya dalam program Madura Podcast. Di sini telah hadir Ketua Aliansi Jurnalis Pamekasan Miftahul Arifin untuk ya ngobrol santai lah terkait AJP dan juga perjalanannya, karena AJP baru membuat acara yang sensasional nih, AJP World ya, dan itu sukses. Selamat dulu buat Mas Ipin. Terima kasih. Dan selamat datang juga di gubuk kami. Ya. Mas Ipin. Gimana nih kabarnya pasca menggelar acara? Pertama, alhamdulillah baik. Minggu malam kemarin ya, acara AJP World berjalan sukses, sensasional kata Mas Syahid barusan. Dan tadi malam MU kita menang. Kok MU kita? Sama-sama penggemar Manchester United kan. Iya. Jadi alhamdulillah dalam sepekan ini auranya positif, alhamdulillah baik. Oh, gara-gara Garnacho cetak gol ala Wayne Rooney. Itu sama sensasionalnya dengan AJP World yang digelar AJP gitu. Wes, ini bisa jadi clickbait ini. Oh ya, sebelum menjadi ketua AJP tentu tak ujuk-ujuk jadi ketua AJP tuh. Kenapa sih jadi jurnalis kan image-nya negatif? Kenapa kok terjun ke dunia jurnalis? Saya mau langsung kayak gitu tanya. Sebenarnya bisa dibilang saya ini tersesat di jalan yang benar gitu. Tersesat di jalan yang benar. Sesatnya karena secara background saya S1-nya pendidikan. Agama Islam malah. Jadi tidak ada basic jurnalis sama sekali. Kemudian sekalipun di kampus saya itu ada semacam unit kegiatan mahasiswa, LPM lah istilahnya, lembaga pers mahasiswa. Saya nggak pernah bergabung di situ, karena dulu pernah diajak teman, ayo gabung ke LPM. Saya malah waktu itu bilang gini ke teman, enggak lah, saya ngapain jadi wartawan gitu, ujuk-ujuk jadi wartawan gitu, ngapain gitu. Saya kesini kan kuliah pendidikan, minimal ya jadi guru gitu. Cuma nggak tahu kenapa setelah lulus kuliah mau jadi guru kok malas gitu. bukan malas mendidik generasi bangsa, bukan. Tapi karena ya aktivitas guru itu ya gitu-gitu aja. Monoton maksudnya. Monoton tiap hari. Sementara saya suka hal-hal baru, tantangan baru gitu. Dan itu tidak bisa diperoleh di dunia pendidikan. Kalau di saat ini mungkin bisa diperoleh. Sayanya saja mungkin ya tidak saklek lah kalau saya terjun di dunia pendidikan, karena selain tanggung jawab mendidik generasi bangsa, tanggung jawab diri juga harus juga besar gitu. Artinya guru itu kan tauladan gitu. Sebelum lanjut ke situ, kenapa dulu gak mau jadi wartawan? Alasan utamanya. Itu kan dulu, sebelum tersesat. Iya, makanya saya nanya kenapa dulu. Kenapa dulu? Ya karena mohon maaf, dan perlu kita akui bersama, image wartawan di masyarakat itu ya kurang baik. Image wartawan. Ya bukan karena wartawannya, tapi ulah oknum-oknum wartawan itu sendiri. Jadi saya berpikiran dulu waktu kuliah itu, jadi wartawan nanti malah jadi tukang nakut-nakutin orang gitu. Sempat terbesit seperti itu. Sorry juga. Kenapa bisa terbesit seperti itu? Apa pernah ditakut-takutin atau pernah melihat? Pernah melihat saja. Pernah melihat, pernah mendengar gitu. Selentingan
kabar-kabar tentang wartawan itu seperti itu. Cuma setelah saya sendiri terjun di dunia ini, ya tidak semuanya itu. Nah, sebelum terjun di dunia ini, itu kan sudah ada sisi negatif yang terbangun dalam pikiran. Pasti saya yakin ada, kalau istilah dalam dunia perfilman ini ada karakter versus karakter. Pasti ada penguatan diri untuk memilih saya masuk atau tidak nih untuk terjun ke dunia. Apa yang ada di benak waktu itu akhirnya tetap memutuskan untuk masuk. Kenapa memutuskan untuk masuk? Iya. Saya buka-bukan aja. Saya suka kalau gitu. Jadi pertama karena saya sudah bingung. Mau saya lulus kuliah. Jadi di keluarga itu nggak ada yang kuliah sebelum saya. Oke. Di keluarga saya, di kakak-kakak saya belum ada yang kuliah. Bagi saya itu beban. Kalau kenapa beban? Saya lulus kok pulang malah jadi pengangguran gitu. Awalnya, jadi saya buka-bukan aja. Saya pertama masuk dunia jurnalis itu bukan karena mau jadi pahlawan, mau mengubah image jurnalis yang awalnya di masyarakat tanda kutip negatif. Saya mau ujuk-ujuk jadi pahlawan, mau buat image wartawan positif, enggak seperti itu. Jadi alasan mendasar saya pertama adalah saya nggak pengen jadi pengangguran, dan saya nggak pengen mengecewakan keluarga. Kuliah jauh-jauh dari rumah dengan biaya yang sudah dikeluarkan, malah jadi pengangguran di rumah gitu. Mau ngajar sudah nggak minat gitu. Terus mau kerja apa? Masa iya mau tidur tiap hari gitu. Kuliah 4 tahun kerjaannya habis kuliah tidur gitu. Jadi pertama memang karena faktor saya nggak mau jadi pengangguran, nggak mau jadi beban keluarga gitu. Jadi ada salah satu kakak tingkat yang menawarkan, tulisanmu bagus. Oh, berarti tuntutan ekonomi awalnya? Ya awalnya tulisanmu bagus, kenapa kamu nggak terjun di dunia wartawan gitu. Sebelumnya emang suka tulis menulis? Sukanya nggak suka, kalau tulis menulis nggak suka. Cuma mohon maaf lagi, saya sempat garapin tugas akhirnya kakak tingkat di kampusnya. Iya. Jadi dibayar berapa? free. Enggak, soalnya itu adalah salah satu pelanggaran tertinggi di kampus. Iya, free. Saya nggak perlu sebut kampusnya. Jadi waktu itu sebagai bagi saya bukan imbalan lah, cuma kakak tingkat ini melihat potensi yang saya miliki, katanya eman lah kalau nggak dituangkan ke tidak diteruskan ke dunia profesional. Sementara masa iya saya mau jadi jokinya tugas akhir ya, profesional juga nggak mungkin. Jadi ya saya tempuh ambil tawaran masuk jurnalis itu. Ya kalau bicara soal pendapatan ya nggak seberapa waktu itu. Ada perang batin nggak waktu baru masuk? Waktu baru masuk. Karena menjalani suatu hal yang awalnya udah terbangun negatif. Ya, terbangun. Ada perang batin masih ya. Ini saya tetap terngiang-ngiang kalimat saya waktu di kampus itu. Ngapain saya jadi wartawan gitu. Tapi malah ya kembali ke apa yang saya sampaikan di awal barusan, saya tersesat di jalan yang benar. Ternyata saya menikmati profesi ini. Tantangannya luar biasa, terus melawan image buruk teman-teman wartawan di masyarakat itu merupakan tantangan yang luar biasa. Oke. Pertama masuk jadi wartawan apa? Televisi. Ini dua hal yang berbeda. Kalau jadi wartawan tulis, mungkin cuma butuh kepenulisan. Kalau televisi ini kan juga butuh skill yang berbeda. Bukan hanya butuh skill foto untuk apa segala macam, tapi juga butuh skill pengambilan video apa segala macam. Ini kan levelnya lebih sulit dimasuki. Iya, lebih sulit memang. Tapi alhamdulillah saya belajar otodidak gitu. Jadi pertama interview dengan pimpinan televisi swasta itu, saya langsung ditanya. Sebut aja gak apa-apa. Ya televisi JTV Madura. Ya. Waktu itu ketemu sama pimpinannya Mas Soleh. Beliau wartawan senior dan satu-satunya wartawan yang bersertifikat UKW utama di Pamekasan saat ini. Jadi waktu itu ditanya sama beliau, bisa ngoperasiin kamera enggak? Saya bilang aja bisa. Karena mindset saya
kamera itu ya tinggal direkod selesai. Ternyata di televisi itu ada istilahnya cut to cut gitu. Jadi ada zoom, ada apa istilahnya? Iya, pengambilan medium, close up, video close up dan long. Ya long itu. Jadi, kayak gitu. Jadi saya pertama kali dikasih tugas coba ambil gambar. Nggak boleh gerak. Harus stabil. Ya pertama kameranya besar waktu itu. Kamera besar. Kalau sekarang kan teman-teman pakai gadget bisa ambil gambar. Tergantung HP-nya. Kalau HP saya gak cocok. Bisa pakai HP kan kalau sekarang. Kalau dulu kameranya besar. Ya masih pakai kaset waktu itu. Bukan memory card. Tahun berapa waktu itu? Tahun 2015. Tahun 2015. Jadi saya masih gemeteran waktu itu. Jadi cut to cut-nya masih gemeteran. Cuma alhamdulillah proses terus berjalan sampai sekarang mungkin bisa diadu sama Mas Syahid ini. Kalau ngambil gambar pakai kamera kita adu stabil. Iya. Saya pakai stabilizer saya. Saya pakai lengan. Jadi kalau gambar goyang sedikit pasti dimarahin sama pemret. Dimarahin. Karena yang kita jualkan kualitas. Jadi kayak video amatir ya? Ya, khawatir dibilang cari tikus gitu karena kan goyang-goyang gitu. Atau ada gempa padahal nggak gempa gitu. Ya kayak gitu. Jadi semuanya otodidak termasuk penulisan naskah televisi cetak sama online itu kan beda. Oke. Ya, beda. Termasuk penulisan naskahnya saya juga belajar otodidak. Cuma kenapa saya bertahan lama? Sebelum bertahan lama butuh berapa lama dulu untuk setidaknya bisa? Karena waktu itu katanya belajar otodidak. Sebulan lah. Sebulan. Kenapa sebulan? Ya bimbingan di sana cukup, alhamdulillah sangat baik. Jadi saya benar-benar dibimbing, diarahkan. Enggak menjilat tapi ini. Oh enggak. Saya nanya. Enggak lah. Saya nanya. Jadi kenapa saya lebih mudah beradaptasi? Karena naskah yang dibuat untuk naskah produk jurnalistiknya televisi itu menyesuaikan dengan gambar. Jadi apa yang saya tulis harus ada di gambar itu. Gak bisa saya nulis Mas Syahid ke timur ternyata di gambar Mas Syahid tidur-tiduran gitu, gak bisa. Jadi itu yang membantu saya cepat beradaptasi di dunia baru ini, di profesi jurnalis ini. Kalau mungkin saya dulu langsung ke media cetak seperti yang saya geluti sekarang, mungkin saya nggak bertahan sampai 1 atau 2 bulan. Cuma karena saya dibantu itu, ya penyesuaian itu, jadi alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Iya. Untuk bertahan di dunia jurnalistik itu, sebelum bertahan di dunia jurnalistik ini kan beralih sekarang. Beralih menjadi wartawan cetak, wartawan tulis. Apa yang menjadi pertimbangan kok bisa pindah? Kan udah di zona nyaman. Itu berapa lama sih di JTV? Saya 2,5 tahun. 2,5 tahun itu lumayan. Ya lumayan lama. Kenapa saya memutuskan pindah? Karena gini, wartawan televisi itu dituntut mobile selama, kalau bahasa teman-teman bukan 24 jam ya, tapi 30 jam. Wow. Kenapa dibahasakan seperti itu? Ya kita tuntutan dari perusahaan enggak banyak, tiap hari 1 atau 2 berita itu maksimal sudah itu. Jadi kalau secara kuantitas lebih banyak dicetak ya, yang kita tulis. Tapi secara waktu kerja ya di televisi itu sampai harus mobile selama 24 jam non-stop. Kenapa saya memutuskan pindah? Saya sudah berkeluarga waktu itu. Waktu baru keluarga ya santai saja. Belum punya anak juga kan. Cuma ketika sudah punya anak, saya sempat mikir, saya ini kerja untuk keluarga, kerja untuk anak, untuk istri. Tapi saya terkadang istri saya
Iya, saya tanya. Takut istrinya bapak gitu. Jadi kerja kita untuk keluarga. Masa iya saya cari materi, tapi saya tidak bisa meluangkan waktu untuk keluarga. Kenapa saya memutuskan untuk pindah dari jurnalis televisi ke jurnalis cetak? Karena dari segi waktu, kalau secara kuantitas pemberitaan lebih enak di televisi loh, karena 1 atau 2 berita tiap hari selesai. Karena waktu saya males, 1 berita saja sudah selesai, tanggung jawab saya ke perusahaan. Cuma kalau di media cetak itu kan minimal 3-4 kan tiap hari gitu. Kenapa saya pindah ya? Karena waktu untuk keluarga yang saya rasa kok saya malah lebih banyak di luar gitu. Lebih banyak kerjaan timbang. Sekalipun waktu itu tanggung jawab pemberitaan yang harus saya store ke perusahaan itu cuma 1. Cuma karena mobile 24 jam nonstop itu yang membuat saya agak berat gitu untuk bertahan di sana. Karena ada suatu ketika saya berangkat pagi kan, biasa kan wartawan tuh pagi cari inspirasi, cari kopi gitu. Bangun relasi gitu dari pagi. Hunting kan sampai siang, kita garap materinya, kita store ke redaksi, baru tayang pulang. Itu kalau jurnalis pada umumnya itu. Cuma kalau televisi itu kan kita berburu dengan waktu, berburu pekerjaan itu dengan waktu. Mohon maaf, taruhlah ada kecelakaan, kita nggak bisa kecelakaannya nanti malam jam 12, kita nggak bisa liputan besok jam 8. Sudah selesai itu, sudah bersih semua itu. Kita dikejar itu. Sementara saya kan tinggal di rumah mertua, ada anak, ada istri. Karena suatu ketika saya berangkat pagi, ada garapan sampai jam 10 baru pulang nyampe rumah mau sholat ambil wudhu, sudah mau tidur, sudah mau istirahat, HP bunyi. Pimpinan redaksi itu BBM waktu itu masih BBM gini, ada kecelakaan menewaskan 3 orang gitu. di cover. Berangkat ya, baru nyampe rumah jam 10 balik lagi di televisi itu kan wawancara harus ada gambar orang kan. Gak mungkin saya nulis si A memberikan keterangan bla 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 bla, cuma nggak ada gambar si A di video, kan lucu. Balik lagi liputan ke lokasi sampai jam 2 dini hari, cari narasumber gak dapat. karena kita televisi, kalau media online kan tinggal pegang HP, rekam, nanya ke orang kan, orang nggak sadar kan, tinggal inisial siapa itu saksi di lapangan. Kalau televisi kan harus nyodorkan kamera, orang kan nggak mau, mereka takut dijadikan saksi. Jadi ya pulang dengan tangan kosong, sekalipun gambar aman, gambar di lokasi kejadian aman, gambar korban aman, tapi nggak ada gambar narasumber, ya mustahil itu bisa tayang. Jadi jam 2 pulang, saya janjian sama teman waktu itu, kita balik habis subuh ke RSUD. Mungkin ada pihak keluarga atau petugas dari Satlantas Polres Pamekasan yang bisa kita minta keterangan. Jadi habis subuh balik jam 3, jam 2 dini hari saya pulang. Habis subuh saya berangkat lagi dari rumah gitu. Anak belum bangun gitu. Berangkat lagi mau wawancara, ternyata sudah salipan. Jenazah sudah dibawa pulang sama keluarga, sudah nggak ada petugas, nggak ada keluarga. Petugas RSUD juga nggak mau ngasih narasumber karena bukan kapasitasnya gitu. Akhirnya gini, kerahasiaan ya pasien. Pagi sekitar jam 6 jam 7 saya nelpon petugas kepolisian yang menangani itu. Itu yang membuat saya bertekad untuk saya pindah gitu. Saya bilang gini, saya telepon izin dan mau konfirmasi soal kecelakaan yang tadi malam. Bilangnya, Mas, ini hari Minggu loh. Saya juga harus punya waktu untuk keluarga. Saya sekarang lagi ngantar keluarga. Kalau masih besok lah. Ini hari Minggu. Sesekali lah luangkan waktu buat keluarga. Nah, saya tersentak waktu itu. Iya ya. Saya ini kan kerja buat keluarga. Masa iya saya nggak bisa ngatur waktu sedikit saja ke keluarga. Kayak gitu. Jadi karena alasan itu saya memilih untuk
keluar dari wartawan televisi. Sekalipun di tempat saya kerja dulu itu di JTV, saya nggak diizinin untuk keluar gitu. Karena memang ya nggak tahu ya, mungkin karena ya tanggung jawab yang sudah saya lakukan atau apa, atau kinerja saya atau apa, nggak tahu. Cuma waktu itu saya izin 3 kali ke Pemret, belum dibolehin, belum diizinin. Akhirnya izin ketiga kalinya saya nggak lewat Pemret. Saya nggak lewat Pemret, saya lewat bagian HRD. Saya nitip surat pengunduran diri tanpa konfirmasi dulu ke Pemret. Kurang ajar nggak saya itu. Tapi habis itu ketemu lagi atau? Ketemu. Sore saya ditelepon biasa. Oh, beritanya mana, Vin, gitu kan. Izin bos, saya izin. Loh, kok nggak paham itu saya? Mohon maaf sebelumnya, saya bla 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 bla. Ya, akhirnya saya keluar dari situ. Baru setelah sebulan keluar dari JTV, saya gabung ke Kabar Madura. Ya tantangannya beda lagi. Di Kabar Madura itu kan jam kerjanya bagi saya jelas lah, pakem sudah. Jadi wartawan itu dari pagi sampai sore. Sampai berita disetorkan dan beres. Sampai berita disetorkan. Palingan kalau ada malam itu bukan kasih tugas liputan, enggak. Palingan cuma nelpon. Ini ada yang perlu diklarifikasi di pemberitaannya. Itu aja mungkin. Ya tantangannya adalah tiap hari saya harus melawan kejenuhan gitu. 4 berita tiap hari. Itu yang membuat agak jenuh, tapi saya sampai ini pilihan sudah. Ini pilihan. Saya keluar dari CTV gabung ke media cetak, ini pilihan sudah. Jadi mau nggak mau saya harus jalan. Ya alhamdulillah bertahan sampai detik ini di Kabar Madura. Berarti berapa tahun sudah di Kabar Madura? Di Kabar Madura medio 2017, 18, 19. Oh 2017 sudah, berarti ya, sekitar 6 tahunan. 6 tahunan ke sekarang. Selama 6 tahun ini apa yang sulit untuk dilupakan selama ada di Kabar? Kekeluargaannya. Ya bukan perusahaan yang sebelumnya tidak kekeluargaan, tapi kekeluargaan di sini lebih kental. Oh, kirain menemukan keluarga baru. Oh tidak, tentu tidak. Kekeluargaan di sini lebih kental, kepeduliannya juga. Jadi selain itu kita juga saya diajari, yang paling penting diajari lebih disiplin gitu. Karena semuanya kan sudah terstruktur dengan baik sistem kerjanya. Lewat satu saja nggak disiplin, selesai kan, amburadul ke yang lain. Itu yang paling saya rasakan di sini. Kesan yang paling saya rasakan di Kabar Madura ya kedisiplinan itu. Jadi kalau jam 4 harus setor berita, saya molor sampai jam 6. Ini amburadul sudah sistem yang ada di Kabar Madura, di dapur redaksinya itu di samping ya kekeluargaan memang. Oh iya. Akhirnya memutuskan untuk masuk atau ikutlah ke dalam pencalonan ketua JPOT itu kenapa ini? Apa emang udah gak cukup cuma sebatas jadi wartawan? Enggak. Ceritanya gini, saya di 2019 di kepengurusan itu saya jadi sekretaris di AJP. Kebetulan ketuanya waktu itu Kak Fauzi, sekarang menjabat sebagai Kepala Desa Bumbaru Kadur. Di medio 2018 karena beliau mencalonkan kepala desa, beliau harus mundur. Jadi digantikan PLT-nya Mas Rosi. Saya sekretaris di situ. Baru di 2019 Kongres AJP, pemilihan ketua. Saya sebelumnya nggak pernah terfikirkan untuk nyalon. Boro-boro mikirkan nyalon. Saya di waktu itu di AJP anggota termuda. Jadi anggota AJP di 2019 itu saya paling muda. Yang lainnya senior semua. Jadi saya tidak pernah terbesit mau jadi ketua ya. Masa saya mau jadi ketuanya ketua ya. Maksudnya mereka yang sudah tua-tua gitu. Jadi nggak pernah terbesit ke situ. Cuma pas H-3 ini berkat ya takdir ya, jalan takdir ya, jalan Tuhan ya. Cuma ada orang yang paling berjasa ke saya sampai detik ini di AJP, yaitu Mas Zuhri, Pemdanya JTV. Itu ketua AJP
periode 2014 2015 atau 2013 2015 saya kurang paham. Cuma waktu saya baru jadi jurnalis, beliau ketua AJP di masa itu. Jadi beliau H-3 kongres itu manggil saya, nawarin saya untuk maju jadi ketua AJP. Loh, kok saya, Kak? Masa nggak ada yang lain? Sudah lah, ini waktunya AJP dipimpin yang muda, biar lebih energik, biar yang penting dipimpin anak muda. Mungkin bagi beliau waktu itu penting, untuk mendobrak Kalau kebiasaan lama. Kalau sekarang ya penting lah. Jangan ditarik ke pilpres ya. Saya cuma nanya, saya nggak pernah nyentil soal pilpres dari tadi. Jangan ditarik ke pilpres. Konteksnya AJP. Ya. Jadi ditawari waktu itu, sudah segala sesuatunya saya yang siapkan, kata beliau. Saya bilang gini, jawaban saya, kalau memang dirasa baik, monggo. Kalau ada yang lebih baik dan lebih pantas, silakan kasih ke yang lebih pantas. Karena saya nggak mau memantas-mantaskan diri waktu itu. Saya sadar diri waktu itu karena saya anggota termuda di AJP itu 2019. Bahkan setelah terpilih secara aklamasi pun, waktu itu di Mojokerto kalau nggak salah, secara aklamasi. Sebelum terpilih, apa yang dipersiapkan dari H-3 itu? Gak ada. Saya karena waktu itu saya sekretaris AJP, saya hanya menyiapkan draft kongres. Mulai dari ADART. Kan itu penting. Ya penting karena draft kongres dibahas oleh teman-teman kepengurusan di AJP itu. Dan posisi waktu itu saya sekretaris dan memang sudah tugas saya dan tanggung jawab saya menyiapkan itu. Jadi draft LPJ dan segala macam saya siapkan. Saya nggak pernah komunikasi ke si A, si B di internal AJP, termasuk di luar AJP yang cukup punya andil ke AJP. Waktu itu ada yang berniat untuk maju juga? Ada. Yang rame sebelum masih ada waktu itu, Mas Ridwan waktu itu. Jadi berangkat sudah ke Mojokerto, saya nggak menyiapkan apa-apa. Cuma Kak Sudi itu bilang, Lek, kalau teman-teman butuh apa-apa, kamu yang handle. Oh siap, kan sudah tugas dan tanggung jawab saya Kak sebagai sekretarisan. Enggak, lain-lain gitu. Nanti lain-lainnya saya siap. Ya. Jadi malamnya itu nggak tahu apa strategi beliau Mas Suri itu untuk bisa memenangkan saya nggak tahu. Karena berarti tim suksesnya langsung ya. Tim suksesnya langsung beliau. Jadi waktu itu saya nggak tahu komunikasi yang dibangun di internal kepengurusan dan senioritas di AJP, saya nggak tahu. Cuma waktu sidang saya terpilih aklamasi ya, mau nggak mau karena beliau sudah minta dan beliau nagih, kalau jadi nggak boleh mundur, kalau sudah dipilih teman-teman nggak boleh mundur. Ya alhamdulillah, sekalipun ada selentingan setelah dari sana, ada selentingan dari luar AJP gitu yang bilang gini, nggak ada figur lain di AJP, kok Ipin yang jadi ketua, karena posisinya waktu itu meremehkan. Ya bisa dikatakan seperti itulah. Posisinya waktu itu memang saya anggota termuda dan yang akan saya pimpin selama satu periode itu senior saya di dunia jurnalis dan segala macam, yang tentu sudah lebih berpengalaman ketimbang saya. Cuma saya yang mencoba saja. Ayolah ya mencoba gimana. Akhirnya respon publik alhamdulillah baik. Bahkan sebelumnya belum pernah ada pengukuhan kepengurusan AJP. Alhamdulillah faktor kedekatan saya dengan Ketua Komisi B DPRD Jatim Bapak Alyadi Mustafa itu, beliau memfasilitasi saya untuk menggelar pengukuhan. Dan itu pertama kali digelar pengukuhan. Itu gebrakan awal. Gebrakan awal. Jadi beliau memfasilitasi kami AJP untuk gelar itu pengukuhan kepengurusan 2019-2021. Iya. Pertanyaan saya, apa sih yang dilakukan Mas Ipin pada periode pertama hingga bisa menang aklamasi di periode kedua?
Periode pertama itu tantangannya luar biasa, Mas. Jadi di periode pertama itu kita sudah setelah pengukuhan kita rancang program-program kerja selama 1 periode, kita rancang. Cuma ya waktu itu COVID segala macam. Saya pun juga jadi penyintas COVID. Jadi program amburadul. Cuma kita tetap memaksakan harus ada program yang jalan. Jadi yang istiqomah di awal kepemimpinan saya di AJP sampai di periode kedua kemarin, kita rutin kegiatan sosial di samping kegiatan jurnalistik. Jadi kegiatan sosial itu mulai santunan anak yatim, kepada duafa, bantuan air bersih dan sebagainya. Kenapa hal itu menjadi pilihan dan menjadi konsen? Bukan menjadi konsen kita tetap di jurnalistik. Kita kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi gitu waktu itu untuk memberikan pelatihan jurnalistik. Cuma kenapa waktu itu kegiatan sosial jadi konsen? Karena memang di 2020 di masa COVID itu ekonomi kita kan hancur lebur, Mas. Banyak kebutuhan yang perlu juga dibantu, kebutuhan masyarakat juga perlu dibantu, diperhatikan oleh teman-teman jurnalis. Dan itu dari kita teman-teman jurnalis sebagai fasilitator atau sebagai distributor utama? Fasilitator lah. Jadi kita cari donatur gitu. Kalau kita jadi penyuplai utama, kita ini lembaga yang belum siapa tahu urunan gitu. Nggak. Jadi kita fasilitator, ada beberapa donatur yang mempercayakan kita untuk menyalurkan kegiatan sosial itu. Kenapa waktu pemilihan periode kedua tidak ada yang menandingi lagi? Dalam kacamata Mas Ipin. Bukan tidak ada yang menandingi. Mungkin tapi yang menang aklamasi. Iya, aklamasi juga sih. Yang kalau dibilang nggak ada yang menandingi, bukan seperti itu. Jadi di AJP itu kita musyawarah dulu. Dan ini lagi-lagi di periode kedua ini sejarah baru gitu. Karena sebelumnya ketua AJP ini tidak bisa back to back. Oke. Ya kan? Tidak bisa back to back karena terbentur regulasi, atau tidak bisa back to back karena memang tidak terpilih pada periode kedua? Enggak, memang terbentur regulasi. Terbentur regulasi. Jadi ADART kita di Aliansi Jurnalis Pamekasan itu tidak membolehkan calon atau incumbent itu untuk maju lagi jadi ketua. Kalau yang ramai sekarang berarti Mas Ipin anak haram regulasi. Sekarang kan ada istilah kayak gitu. Saya nggak punya paman. Iya. Terus saya harus nyebut apa gitu dan seperti apa prosesnya? Musyawarah. Jadi di sidang kongres itu kita musyawarahkan semua. Mulai ketentuan pencalonan, ketentuan masa jabatan ketua AJP, dan ketentuan lain yang kita musyawarahkan di kongres itu. Hingga lahir pasal baru yang bisa meloloskan Mas Ipin. Pasal baru. Gimana? Kalau saya salah bisa diluruskan. Enggak, bukan lahir pasal baru. Okay. Mengubah pasal yang lama. Iya. Dan diperbaharui gitu. Karena kan merunut ke sistem demokrasi kita. Setiap pimpinan kan punya kesempatan 2 periode, Mas. Gitu. Kalau tidak 3 periode nggak boleh. Nggak boleh. Makanya sekarang saya nggak ngotot mau ngerubah regulasi itu lagi. Berarti sebelumnya masih Ipin yang ngotot? Bukan saya. Ini saya cuma nanya. Gimana? Jadi waktu itu ya nggak ada kotot-kototan. Kembali ke musyawarah. Jadi lagi-lagi bukan saya aktornya. Kembali ke siapa aktornya? Mas Suhri lagi. Jadi kenapa saya sampaikan beliau orang yang sangat berjasa untuk karir saya di AJP ini, karena beliau yang mengomandani semua itu. Jadi itu bukan H-3 malah pemberangkatan. Mau berangkat kongres, saya nggak neko-neko, nggak menawarkan saya mau maju 2 periode, enggak, karena saya tahu diri. Saya merasa di periode pertama gagal, bukan gagal karena tidak ada program yang bisa dijalankan, tapi memang terbentur adanya COVID waktu itu. Jadi ya, program amburadul.
saya nggak mau mencalonkan diri lagi waktu itu, cuma lagi-lagi aktornya beliau. Jadi nyampe di lokasi waktu itu di Malang, saya dipanggil, gimana Ketua Alek? Oke, ya mari, siapa yang punya kapasitas dan bisa berkontribusi untuk AJP ya monggo. Lalu beliau menawarkan, gimana kalau Leipin 2 periode? Kan nggak bisa di ADRT ya. Saya sampaikan gitu, ya tinggal musyawarah kan, apa-apa kan tergantung musyawarah. Toh sampai saat ini, kata beliau, saya belum menemukan figur yang pas untuk meneruskan Leipin di Ketua AJP. Saya pikir-pikir dulu Kak waktu itu. Saya mikir, saya juga jadi figur waktu itu, siapa gitu. Cuma karena memang beliau, saya menawarkan beberapa nama, menyodorkan 3 nama waktu itu, ditolak sama beliau. Udah gak bisa. 3 nama, 3-tiganya itu ditolak. Harus tetap Leipin yang maju di periode ini. Nggak bisa kah? ADRT-nya kan nggak bisa. Saya cukup 1 periode, nggak bisa 2 periode, back to back gitu. Oh, sudah urusan saya. Jadi beliau yang komunikasi ke senior, akhirnya di sidang kongres ya diubah gitu. Musyawarah diubah dan disepakati. Semuanya sepakat. Punya jimat apa? Nggak bisa diminum ya. Bisa diminum. Takut kering tenggorokannya. Iya. Kalau jimat, adalah nggak ada jimat. Saya bukan anti yang tidak, tapi nggak pernah hal-hal mistis. Yang nggak, maksudnya bisa sepakat semuanya ini. Ya, integritas kita itu bukan kita kan yang menyampaikan. Kita nggak perlu repot-repot presentasi tentang integritas diri kita, tapi orang lain kan yang menilai. Oke. Jadi mungkin trust teman-teman kepada saya waktu itu sudah terbangun, dan saya dianggap, sekalipun ada banyak program yang belum terlaksana di periode pertama, mungkin saya dianggap figur yang masih pas untuk melanjutkan kepemimpinan di AJP. Jadi mungkin trust itu sudah terbangun. Saya nggak perlu repot-repot presentasi tentang integritas saya sebagai ketua, kapasitas saya sebagai ketua, toh yang menilai mereka. Oke. Tanggal 1 Desember kan udah mau menyerahkan nih. Iya. Menyerahkan. Tidak kan 3 periode ini. Oh ya. Tampaknya akan happy ending dengan gelaran kemarin, perayaan anniversary ke-15 tahun sekaligus reuni akbar dan menggelar AJP World yang menjadi buah bibir banyak orang. Saya gak mau menanyakan soal sensasinya, begitu meriahnya. Yang ingin saya tanyakan, apa fungsi AJP World untuk pembangunan Pamekasan? Ya, AJP World itu sebenarnya gebrakan baru. Oke. Dari teman-teman jurnalis, terutama yang tergabung di Aliansi Jurnalis Pamekasan. Kenapa kita memilih AJP World untuk dijadikan gebrakan? Sebenarnya untuk kita memotivasi seluruh elemen tanpa terkecuali, lintas sektoral, pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Kenapa kita gelar itu? Yang pertama, kita ingin mengapresiasi semua inovasi yang dilakukan baik oleh pribadi maupun secara kelembagaan gitu. Kenapa itu perlu? Setiap orang kan punya motivasi diri. Oke. Baik itu yang muncul dari dirinya sendiri maupun dari luar. Lah, kita ingin memotivasi orang-orang yang sudah berbuat baik, yang sudah berkontribusi untuk kemajuan Pamekasan dan Madura secara umum melalui faktor eksternal ini. Faktor eksternal ini AJP World ini. Jadi kita tidak ada niatan lain untuk menandingi siapapun yang akan memberikan awarding. Emang ada yang merasa tertandingi? Enggak, ini saya cuma follow apa yang sampean sampaikan. Ya mungkin ada, mungkin ada. Saya juga nggak tahu karena saya belum mendengar itu. Jadi cuman misinya nggak mau menandingi siapapun. Nggak mau menandingi siapapun. Kita siapa tahu menandingi SCTV World kan ada kan itu. Iya, kita nothing tulus. Jadi kita pengen
menjadi faktor eksternal untuk memotivasi seseorang maupun kelembagaan untuk bisa berbuat lebih untuk Pamekasan dan kemajuan Pamekasan secara khusus dan Madura secara umum. Terbukti setelah pegelaran banyak yang mengapresiasi kegiatan ini. Mengapresiasi kegiatan? Ya, mengapresiasi kegiatan ini bahkan di luar ekspektasi kami ya. Karena memang kami targetnya tidak ingin dipuja atau tidak ingin jadi buah bibir, cuma respon publik sangat luar biasa waktu itu. Saya juga terkejut. Kok bisa seheboh ini gitu kegiatan ini setelah selesai, bukan pas acara. Kalau pas acara kita nating tulus, yang penting acara selesai terlaksana, kita bisa menjadi bagian yang memotivasi orang-orang baik secara individu maupun kelembagaan untuk terus memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Pamekasan ini. Oke, seberapa besar pengaruh apresiasi yang diberikan AJP terhadap mereka untuk membangun Pamekasan? Kalau saya menilai seberapa besar pengaruhnya di saat ini, mungkin saya nggak bisa. Oke, kapan bisa? Karena terlalu biar dekat nanti saya kan? bisa evaluasi. Iya, karena terlalu dekat. Baru minggu kemarin. kemarin. Jadi efeknya itu belum kerasa. Belum kerasa. Mungkin 1 atau 2 tahun lagi mungkin bisa kerasa. Karena setiap orang baik individu maupun kelembagaan, mereka butuh legitimasi. Oke. Mereka butuh legitimasi untuk diakui. Sekalipun mereka enggak, ayolah akui saya sebagai tokoh ini enggak. Tapi mereka juga butuh legitimasi itu untuk memotivasi dirinya. Mas Ipin butuh itu? Oh enggak. Ya ini nanya. Enggak. Iya. Saya enggak butuh. Terus itu. yang kedua, waktu sambutan menyampaikan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Apa barometernya memang? Ilmiahnya saya sampaikan di awal kan, secara ilmiah itu. Jadi penilaian itu, penganugerahan itu kita lakukan secara profesional dan proporsional itu, melalui kacamata jurnalistik. Kenapa saya sampaikan secara ilmiah? Tentu produk jurnalistik itu tidak mengada-ngada kan, faktual semuanya. Saya pastikan faktual, terutama yang tergabung di AJP ini. Jadi penilaian yang kami lakukan, penganugerahan yang kami berikan itu sudah bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, tentu melalui proses-proses yang kita lakukan secara profesional dan proporsional. Apa barometernya? Saya cuma nanya aja ini. Saya contohkan. Di lembaga pendidikan itu ada lembaga pendidikan yayasan Padepokan Modrika itu kan. Lembaga ini merupakan lembaga bisa diriset. Sejauh ini sepengetahuan kacamata kami di AJP, ini lembaga pertama dan mungkin satu-satunya di Madura yang mengimplementasikan pendidikan interaktif gitu. Ya, integratif, bukan interaktif, saya integratif. Kenapa demikian? Di sana bahas persoalan fikih itu dilakukan dengan metode kontemporer melalui video-video. Jadi apa yang metode pembelajaran yang dilakukan ke sana sangat mengena ke anak-anak yang Gen Z ini, yang sudah tidak lagi membaca itu, lebih suka melihat dan mendengarkan audiovisual. Jadi metode-metode pembelajaran di sana yang melakukan memaksimalkan audiovisual tadi. Itu salah satu kriteria. Berarti tanpa nominator. Cuma satu aklamasi seperti saya iya. Jadi tanpa nominator itu. Kemudian juga YIN Madura, kita nggak ujuk-ujuk menganugerahi YIN Madura sebagai kampus tanian lanceng dengan inovasi pendidikan agama Islam integratifnya. Secara filosofi YIN Madura ini bisa masuk ke filosofi tanian lanceng. Kenapa saya bahasakan seperti itu? YIN Madura ini rektorat ada di sebelah utara, ya kan? Sementara ada musola atau masjid di sana ada di sebelah barat. Ruang kelas, prodi dan sebagainya ada di depan musola ini terus. Oh, konsep arsitek maksudnya? Ya, arsiteknya. Filosofi arsiteknya kan. Ini sudah, kalau di rumah-rumah tradisional Madura dulu kan, rumah di sisi utara, ada musola di sisi barat, ada dapur kamar mandi di depan musola berkicir timur. Itu kenapa tanian lanceng.
Oh, itu salah satu pertimbangannya. Salah satu pertimbangannya. Gitu. Oke, sebelum diakhiri karena mau purna, saya nggak mau minta pesan apa yang mau disampaikan. Saya minta pengakuan dosa dari ketua AJP. Apa yang mau disampaikan kepada pengurus AJP? Aduh. Pengakuan dosa. Dosa saya banyak, Mas. Loh iya, makanya kalau yang lain biasanya apa yang ingin disampaikan kepada saya nggak mau apa yang mau disampaikan. Apa pengakuan dosa dari ketua AJP? Dosa saya banyak ke organisasi ini. Pertama, 2 periode saya tidak bisa berbuat banyak. 2 periode. Padahal ini kesempatan emas bagi saya untuk mengangkat AJP lebih baik gitu. Cuma saya tidak bisa, saya akui saya tidak bisa maksimalkan itu. Dan AJP Award kemarin tidak bisa jadi tolak ukur saya sukses memimpin AJP 2 periode. Tidak bisa. Nah itu acara insidental. Sementara AJP ini merupakan lembaga atau organisasi profesi jurnalistik, jurnalis yang sudah berdiri selama 15 tahun. Dari video 2008 sampai 2023. Ini organisasi besar, organisasi profesi yang sangat besar di Pamekasan. Cuma saya nggak bisa memaksimalkan waktu atau kesempatan yang diberikan ke saya untuk membuat organisasi ini lebih besar lagi. Jadi itu mungkin dosa terbesar saya ke organisasi ini. Saya berharap kepengurusan selanjutnya, ketua selanjutnya yang akan memimpin AJP ke depan bisa bukan lebih baik, saya memang belum baik gitu. Tapi bisa membawa AJP lebih baik lah. Bisa membawa AJP lebih baik dan lebih diakui oleh masyarakat di Kabupaten Pamekasan dan Madura secara umum. Oke. Ya, sahabat KTV, yang sangat melekat dalam pikiran saya tadi adalah soal quality time dengan keluarga yang dilakukan oleh Mas Ipin sendiri. Karena memang di sini saya juga bisa merasa bahwa untuk apa kita bekerja kalau memang tujuan utamanya adalah untuk keluarga, maka juga perhatikan keluarga kita. Dan di situ mungkin dengan langkah Mas Ipin yang diambil memperhatikan keluarganya, jadinya karirnya lebih mudah. Alhamdulillah. Yang awalnya hanya untuk 1 periode bisa 2 periode gitu. Yang awalnya cuma jadi wartawan bisa jadi kabiro, bisa jadi manajer apa segala macam. Itu mungkin bagian dari, karena saya tidak tahu, mungkin itu adalah bagian dari pengorbanan Mas Ipin untuk keluarga. Jadinya Tuhan telah memberikan apa yang Mas Ipin lakukan selama ini. Mungkin itu saja dari saya, Syahid Mujtahidi. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.